ada di salah satu kitab karya Kiai Haji Taufiqul Hakim ya, di kitab Hidayatul Muta'alim ini ada bahwa pembelajaran itu penting untuk menggunakan metode. Karena Abaya ini seorang revolusioner, merevolusi sistem pendidikan pesantren betul. Amsilati Jaga itu Amsilati Jatim 3. Jadi itu namanya. Tapi secara filosofinya Amsilati Jaga ini, Amsilati adalah sebuah metode praktis untuk menjaga hazanah kitab-kitab kuning yang di era global ini sudah mulai banyak orang yang alergi terhadap ilmunya ulama-ulama, pengennya yang sistematis, serba Google, serba internet, serba terjemahan dan lain sebagainya. Amsilati Jaga Podcast, motivasi, inspirasi, solusi, ngobrol asyik tentang Amsilati. Wujudkan masa depan cerah, berpikir, berzikir, dan beramal nyata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk semua lembaga Amsilati Jawa Timur 3, kami mengadakan program baru, yaitu program Podcast Amsilati Jaga. Tujuan dan harapan program ini semoga bisa menjadi inspirasi dan solusi problem-problem penerapan Amsilati di seluruh lembaga Amsilati di Indonesia, khususnya di Amsilati Jawa Timur 3. Dukung terus channel ini, like, insya Allah bermanfaat, dan jangan lupa subscribe dan supaya biar dapat info-info yang terbaru dari kami. Nah, baik, sekarang sudah ada bersama kita narasumbernya, yaitu Kiai Ahmad Kamaluddin selaku Korwil Amsilati Jawa Timur 3. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Mungkin jenengan bisa menjelaskan tentang podcast Amsilati Jaga ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Sebelum saya jelaskan, saya akan menyapa seluruh lembaga Amsilati se-Nusantara, khususnya di wilayah Jawa Timur 3, yaitu meliputi wilayah dari Pasuruan, Malang hingga Banyuwangi. Sebenarnya di koordinator wilayah Amsilati Jatim 3 ini sudah melakukan banyak kegiatan program, baik itu dari Konverwil, Konverda, kemudian evaluasi di setiap bulannya oleh tim Jatim 3 ya. Saya rasa sangat penting karena sekarang ini zaman global, sehingga kita kadang terbatas oleh waktu untuk kita berkeliling, kita mengevaluasi. Nah, sehingga kemungkinan di podcast, dengan acara podcast ini nanti kita tetap bisa nyambung bersilaturahim menggunakan menyimak atau mengaji lewat video-video seperti ini. Nah, ini sebenarnya ya hanya langkah program podcast ini, langkah untuk tetap bersambung ya, bersilaturahim, kemudian mengulas kembali apa yang sudah diperjuangkan oleh teman-teman semua. Kenapa? Karena lembaga Amsilati, saya yakin mereka itu berjuang sebaik mungkin untuk bagaimana menerapkan metode Amsilati di lembaganya. Sehingga podcast ini juga harapannya menjadi wadah satu permasalahan dari lembaga yang lain, ketampung di sini, kita jawab, bisa menginspirasi lembaga yang lain nanti dijawab, bisa disimak lembaga yang lain. Ketika hanya evaluasi di lokasi, permasalahan itu kan selesai di tempat. Ada lembaga satu menyampaikan masalah, kita beri solusi, selesai di tempat. Tapi kalau kita wadahi lewat podcast ini, mungkin lembaga yang lain bisa ikut menyimak,
Meskipun kadang tidak mempunyai permasalahan seperti itu. Lebih-lebih kok mempunyai permasalahan yang sama, oh di podcast ada jawabannya, sehingga dia mendapatkan jawaban sebelum bertanya. Nah, ini adalah wadah podcast. Ya, semoga harapannya ini bisa berlanjut dan memberi manfaat lah. Memberi manfaat. Karena ini juga bentuk ikhtiar kami sebagai koordinator wilayah untuk di Jawa Timur 3, tetap akan memberikan pelayanan sebisa, semampu yang bisa dilakukan oleh kami dan tim-tim. Entah itu lewat podcast, entah itu lewat evaluasi, entah itu lewat kunjungan, entah itu lewat SMS, entah itu lewat grup. Di grup kan juga ada ya, grup munajat itu. Ya memang saya persilahkan, saya buka dengan lebar, kita bahas bersama, kita berpikir bersama, kita berjuang bersama. Lewat apa saja yang bisa kita lakukan. Ya itu saja sebenarnya tujuannya. Gini, di era global seperti sekarang ini, pentingnya pendidikan agama itu seperti apa, Ki? Ya, pendidikan agama itu sebenarnya penting sejak dulu sampai zaman berikutnya pun. Tidak membahas tentang global, ya justru ini adanya podcast ini bagian dari pentingnya pendidikan agama di era global. Karena sekarang zamannya global, ya kita ikutilah orang dakwah, orang berpendidikan, orang melakukan penyampaian tentang ilmu. Semuanya di era global ini ya berbagai macam cara lah. Ya ini termasuk podcast ini bagian dari kita mengikuti pendidikan agama di era global. Karena milenial lah bahasanya sekarang itu ya. Ya saya anggap penting karena begini. Di era global ini rata-rata santri ataupun wali santri ini kebanyakan mereka berpikir yang serba materialistik ya. Pengennya anaknya punya pendidikan tinggi, dipaksa untuk sekolah tinggi, tapi mereka lupa sebenarnya apa yang dibutuhkan untuk anaknya. Rata-rata harus dituntut sekolah tinggi, sekolah ini. Iya benar. Karena pendidikan itu menjadi jiwa. Tapi ketika salah sasaran pendidikannya, tidak ada dasar agama yang diisikan dalam jiwanya. Nah, rata-rata mereka akan berpikir secara materialistik. Artinya hanya dituntut untuk berpikir secara intelektualnya, tapi kosong spiritualnya. Sehingga pendidikan pesantren ini adalah satu-satunya lembaga pendidikan yang mampu membawa, membangkitkan, menghidupkan jiwa secara spiritual untuk anak yang dibutuhkan. Nah sehingga ya intinya pesantren mungkin di era global sekarang ini bahkan seterusnya adalah satu-satunya lembaga yang mampu mengantarkan anak, mampu membawa anak hidup yang sesungguhnya. Kenapa? Karena di pesantren memang banyak pendidikan. Dari segi pendidikan formalnya, umumnya, apa saja, haliyahnya, agamanya, semuanya sudah ada di pesantren. Jangan ragu mondokkan anak di pesantren. Dan jangan ragu nanti setelah mondok jadi apa. Kenapa? Ketika anak itu sudah diisi dengan ilmu pengetahuan dan jiwanya, hatinya, pemikirannya hidup, pasti mereka bergerak dengan sendirinya. Pasti mereka mampu menghadapi tantangan-tantangan hidup berikutnya. Nah, tantangan hidup berikutnya itu akan hanya bisa dijalani oleh anak-anak yang hatinya hidup. Kalau pengen hatinya hidup, ya satu-satunya tantangan di era global ini belajar ya di pondok pesantren. Mungkin itu pentingnya. Ngomong-ngomong, gue minum dulu. Oh, oke. Terima kasih. Ingin kopi. Alhamdulillah. Kemudian, monggo. Kan zaman sekarang itu zaman global tadi yang sudah kita bahas bersama-sama. Juga zaman milenial lah ya. Nah, sekarang itu zamannya serba cepat. Dan juga apa sih pentingnya metode cepat ya? Oh gitu ya. Ya tadi, karena sekarang orang itu pengennya yang serba instan. Lebih-lebih di era global, kita bisa berpikir
memang perlu adanya tentang revolusi pendidikan pesantren. Kita tidak menyangkal bahwa di lembaga pondok pesantren itu semua mata pelajaran lengkap ada. Lebih-lebih yang ada formalnya, ada unggulannya. Pokoknya segala macam ilmu itu ditumpuk di situ. Ada semua, tinggal pilih. Akan tetapi tentunya dari pengetahuan, keilmuan itu ada yang namanya metode untuk penguasaan. Metode penguasaan. Kalau tidak salah ada di salah satu kitab karya Kiai Haji Taufiqul Hakim ya, di kitab Hidayatul Muta'alim ini ada bahwa pembelajaran itu penting untuk menggunakan metode. Jadi orang yang salah metode maka sulit berhasilnya. Jadi di situ ada man ahto at-tariqa kana dhalla wa lam yanal qasdahu qalla jalla. Di sini salah jalan maka sesat dan tak bisa menggapai cita-cita kecil besarnya. Jadi intinya revolusi pendidikan pondok pesantren itu butuh metode sekarang. Semua ilmu ini yang disebut dengan kita menghadapi era global, kita menghadapi pola pikir karakter anak-anak sekarang, terus muncul metode cepat. Tiga-tiganya ini ketika kita mau gabung, maka yang disebut dengan al-mukhafadhatu 'alal qadimis shalih wal adu bil jadidil aslah. Sumal aslah seharusnya fa aslah. Sumal aslah fa aslah. Kenapa? Karena begini. Sekarang ini rata-rata masyarakat mau mondok itu pasti rata-rata yang dicari pondok yang ada sekolahnya. Sekalian mondok, sekalian sekolahnya. Dan tidak jarang meskipun mondok yang lebih diutamakan adalah sekolahnya. Sehingga apa? Pondok itu kadang hanya dibuat yang penting bisa tidur di sana. Dianggap tempat tidur. Itu juga tidak salah. Kenapa? Karena dia sudah mondok daripada tidak. Akan tetapi begini, kalau kita seperti saya ini ngelola sebuah lembaga pendidikan atau sebuah pondok pesantren, saya berpikir santri ini mondok sekarang itu kan, santri mau mondok itu sudah untung-untungnya orang. Kalau ada orang tua kok anaknya mau mondok, itu juga beruntung-beruntungnya orang tua. Kenapa? Karena pergaulan sekarang itu sudah luar biasa di era global ini. Sehingga anak-anak ini himmah untuk mau mondok itu betul-betul kuat dari orang tua. Kadang malah sampai ada anaknya tidak mau mondok, orang tua itu mintakan suwuk itu barokah doa kepada seorang kiai, ini minta airnya anak saya biar mau mondok. Itu dari susahnya anak mondok sekarang itu. Sehingga saya berpikir dalam pengelolaan lembaga ini, anak mondok sekarang zaman global yang dicari maunya cepat. Kemudian waktu efektif mereka itu 6 tahun. Kadang santri sekarang mondok 6 tahun itu sudah sangat lama sekali. Kadang ada yang tidak nyampe ya, baru mondok 2 tahun, mondok 3 tahun, ternyata sudah dilamar orang. Akhirnya yang cewek akhirnya tidak nyampe, baru 2 tahun sudah boyo. Lah 2 tahun itu dapat apa? Ya dapat, dia ngaji tetap dapat. Cuma untuk kepuasan pendidikan ini secara program pondok pesantren itu merasa tidak terrealisasi. Kalau dapatnya ya dapat, namanya ngaji. Cuma kadang di lembaga pendidikan itu kan membuat kurikulum. Kurikulum itu kan ada targetnya, setahun, 2 tahun, 3 tahun nanti santri begini. Nah, kalau program yang sudah dikemukakan oleh sebuah lembaga pendidikan, kemudian santrinya meloroti satu-satu, kawin satu-satu, program apa yang mau disampaikan, kan begini. Nah, sehingga untuk mensiasati santri yang
mungkin ada yang mondoknya sebentar, ada yang lama. Anggaplah maksimal 6 tahun. Karena rata-rata kan sekolah. Lulus SMP ada yang pindah, ada yang tetap melanjutkan ke tingkat berikutnya, entah itu MA, SMA atau SMK. Kalau dia mondok itu mulai kelas 1 SMP atau MTS sampai lulus SMA atau SMK atau MA, otomatis kan 6 tahun. Sehingga 6 tahun ini adalah waktu yang dianggap efektif. Ketika waktu 6 tahun ini adalah waktu yang dianggap efektif, kita tidak punya tawaran revolusi kurikulum pendidikan. Nah, khawatirnya tidak ada kompetensi dasar yang dikuasai oleh anak. Semua ilmu dimasukkan, ya bagus, tapi kompetensinya itu tidak dikena, itu loh. Nanggung ya. Nanggung. Fun sedikit ini misalnya. Ya sebenarnya dianggap nanggung enggak juga ya. Ya cuma namanya kita sebuah lembaga pendidikan ya, tentunya ada keinginan output yang kita sampaikan itu adalah dasar yang dikuasai. Kenapa? Karena begini, mondok 6 tahun. Kita seandainya kita berpikir secara luas dulu ya, secara umum. Di pondok pesantren itu enggak tahu, banyak kitab dari segi fikih saja ya. Itu ada matan ya, ada syarahnya, ada hasyiahnya, ada usul fikihnya, ada qawaidul fikihnya, terus ada fikih muqaranatul madhabnya ya, ada tarikh at-tasri'nya ya. Ini dan kitab matan itu tidak cuma satu. Mulai dari yang paling tipis kitab Safinatun Najah, Fathul Qorib, Fathul Wahhab, Fathul Mu'in, sampai banyak sekali. Ini kalau dipelajari semua anak butuh berapa tahun? Fikih saja itu. Nah, makanya kita harus memanfaatkan waktu efektif santri 6 tahun itu dengan baik. Nah, sehingga kita butuh adanya revolusi kurikulum. Nah, kita ya sudahlah. Yang penting 1 tahun pertama ini menguasai fikih. Enggak banyak-banyak lah, yang penting Safinah Fathul Qorib lah. Nah, standarnya gitu loh, standarnya di pondok pesantren paling tidak dikuasai betul. Nah, soalnya kalau campur aduk, nanti hari ini belajar ini, besok belajar ini, besoknya lagi belajar ini, semuanya didapat, ibaratnya dia kenyang tapi tidak tahu rasanya. Ibarat orang makan itu ada mie ayam, bakso, nasi goreng, rames, soto, lontong, ya, campur, pecel, makan semua nak, dimakan, kenyangnya dapat tapi rasanya tidak ada. Nah, sehingga metode cepat ini adalah suatu metode yang memang bagaimana kita bisa mengimbangi waktu efektifnya santri yang hanya 6 tahun itu. Gimana caranya mereka itu menguasai segalanya? Ya kalau saya sendiri di Mambaul Falah ini ya ikhtiarnya yang penting ada lembaga pendidikan. Dan saya anggap penting, bukan yang penting ya. Saya anggap penting karena ada beberapa santri yang mondok. Saya tidak mau membuang waktu mereka yang hanya 6 tahun ini tidak jelas. Sehingga sudahlah, tidak dapat banyak tidak apa-apa, tidak alim tidak apa-apa. Paling tidak ada dasar-dasar keilmuan yang nantinya akan dipakai ketika sudah bermasyarakat. Ya minimal tahun pertama. Santri masuk tahun pertama langsung amsilati. Itu metodenya di sini 6 bulan selesai. Nanti ada praktek kitab Safinatun Najah 3 bulan. Jadi 9 bulan sudah selesai. Itu sudah sudah menguasai membaca kitab Safinatun Najah kosongan. Nah, justru kompetensi dasarnya di sini ya kitab Safinah kosongan dengan makna 4 bahasa. Ada bahasa Indonesia, ada bahasa Jawa, ada bahasa Madura, ada bahasa Inggris. Nah, itu untuk menjawab tantangan era global gitu loh. Meskipun santri bahasa Inggris ya meskipun tidak mahir bisa lah gitu loh. Yes, no. Ya. Di tahun pertama. Jadi tahun pertama full itu nahwu shorof. Kita pakai metode amsilati. Karena metode amsilati ini memang satu-satunya metode yang cocok untuk kita gunakan di era global ini. Waktu yang serba anak itu sudah tidak mau ruwet, instan dan mengena. Menjadi kunci betul. Buktinya apa? Setelah di tahun pertama ini
naik tahun kedua, kita fan fikih. Baca kitab sudah oke lah. Lawang tadi dipraktek di tahun pertama setelah amsilatih sudah baca kitab kosongan. Nah sehingga nanti di tahun kedua fan fikih itu pemahaman ilmu-ilmu fikih. Meskipun hanya sekelas Fathul Qorib, bahwa itu termasuk tinggi. Kalau dikuasai betul. Tidak hanya ngaji, tidak hanya maknai, tapi standar kompetensinya harus bisa baca kosongan dan mengetahui isinya. Ini tahun kedua. Di tahun ketiga itu nanti fan hadis. Fan hadis, nah, standar kompetensinya ya kalau di sini itu menghafal Arba'in Nawawi sama Bulughul Maram. Ya. Nanti di tahun keempat fan tafsir. Fan tafsir di sini menggunakan metode menghafal Al-Qur'an tapi tematik. Nanti di tahun kelima fan tasawuf. Di tahun keenam, nah, di sini menggunakan kitab karya Abayai Durrun Syarif, yaitu untuk ngarang menjadi mu'alif lah, trik menjadi mu'alif ya. Ngarang-ngarang syair. Nah, di sini alhamdulillah sudah berjalan 3 tahun menjadi standar kelulusan Pondok Pesantren Mambaul Falah. Kalau tidak bisa nyusun kitab minimal 100 bait tidak lulus. Nah, ini kan 6 tahun. Jadi 6 tahun waktu efektif itu betul-betul kepake. Nahwu shorof meskipun tidak alfiyah, amsilati sudah cukup. Nah, kalau mau alfiyah nunggu 3 tahun 4 tahun, yang lainnya dia tidak dapat apa-apa. Padahal waktunya sudah mondok itu kalau betah 6 tahun, kalau tidak betah, kalau cuma 2 tahun, 3 tahun, apa yang dipelajari? Ya sudahlah, karena ini zamannya global, ya waktunya sudah singkat dia mondok, tidak betah lama-lama, ya kita kasih metode yang cepat, yang sekiranya cukuplah waktu mereka mondok 6 tahun itu bisa dipakai semua, waktu efektifnya itu. Jadi ya sudah, nahwu shorof tidak tinggi-tinggi, tidak usah sarah Ibnu Aqil, amsilati saya anggap cukup. Ngomong-ngomong gini Kiai, siapa sih penggagas atau penemu metode cepat seperti ini? Nah, metode cepat amsilati ini insya Allah sudah tahu semua ya, bahwa beliau adalah Ki Haji Taufikul Hakim, itu penggagas pertama. Penggagas pertama metode amsilati, metode cepat di alam jagat raya ini kalau perlu ya, dunia akhirat ini, dunia akhirat. Insyaallah. Karena Abayai ini seorang revolusioner, merevolusi sistem pendidikan pesantren betul, sehingga diharapkan banyak karya-karya beliau. Jadi utamanya yang pertama adalah amsilati, kemudian banyak kitab-kitab seperti Hidayatul Muta'alim, ada kitab Al-Aham. Ini ada kitab Makarimul Akhlak. Ini beliau memberikan solusi sebenarnya untuk kemerosotan bangsa ini. Lebih-lebih di zaman sekarang ini ya tadi krisis moral, krisis akhlak. Nah, kenapa? Karena bagi saya ya, saya menyikapi semua karya-karya Abah. Abah itu seorang pemikir yang luar biasa. Kalau ilmu itu kan banyak sekarang. Ilmu itu banyak. Kalau buka Google aja langsung ada keluar ini itu. Tahu semua. Tapi di balik ilmu yang disampaikan oleh Abayai, nah kitab-kitab kecil ini menjadi motivasi sebenarnya. Menjadi motivasi. Sampai-sampai saya itu kalau mau nyimpulkan bahasanya Abayai ya, ilmu itu tidak penting, seakan-akan itu. Artinya tidak penting dalam kategori tidak dipentingkan ya. Artinya ilmu saya anggap tidak penting ini kalau tidak ada motivasi. Sehingga motivasi itu lebih utama daripada ilmu. Soalnya apa? Kalau orang lebih mementingkan ilmu, tidak punya motivasi, dia punya ilmu tapi tidak punya tujuan. Takutnya tujuannya dia berilmu hanya untuk memintarkan dirinya sendiri. Tapi kalau orang punya motivasi, dia belajar itu untuk apa tujuannya? Ketika motivasinya itu baik, benar, ya, dia mencari ilmu pasti akan dipakai untuk hal yang benar. Nah, lebih-lebih motivasi dalam kategori kitab-kitabnya apa kalau mau disimak, rata-rata semua ini bahas tentang akhlak. Adabul Muta'alim wal Mu'allim, Hidayatul Mu'allim, Makarimul Akhlak, Al-Aham, Tarbiyatul Jinsiyah fil Islam. Ini bahas akhlak ya. Makanya pada satu kesempatan kemarin saya menyampaikan bahwa akhlak itu bagi seorang santri
atau bagi seorang thalabul ilmi ya, itu saya anggap wadah. Ilmu itu isi. Kalau akhlaknya itu bersih, berarti wadahnya itu bersih. Kalau akhlaknya itu baik, berarti wadahnya bersih. Sehingga ilmu yang diperoleh, ilmu yang masuk, ditampung dalam wadah itu pasti menjadi ilmu yang bersih. Jadi benar, jadi akhlak itu lebih diutamakan daripada ilmu. Makanya memang banyak ulama menyampaikan bahwa adab, akhlak itu di atasnya ilmu. Ilmi. Nah, kenapa ya tadi itu? Karena kalau akhlaknya ini kotor, sebaik apapun ilmu yang masuk pasti ikut kotor. Kenapa? Karena tadi motivasinya salah. Nah, sehingga ketika akhlak ini diperbaiki, sama saja dengan membersihkan wadah. Ketika wadahnya ini bersih, ilmu agama itu adalah ilmu yang suci, ilmu yang bersih, dimasukkan ke wadah yang bersih pula. Insya Allah ini jadinya juga luar biasa. Makanya untuk hidayatul muta'alim di sini ini adalah praktek ya, petunjuk jitu untuk menciptakan akhlak-akhlak yang bersih, baik itu antara seorang murid kepada seorang guru. Kalau al-aham ini prinsip pendidikan dalam Islam, kewajiban anak terhadap orang tua. Makanya untuk lembaga Amsilati di seluruh Nusantara, khususnya di Jawa Timur ya, di Jatim 3 ya, ada instruksi dari Abah Yai untuk seluruh lembaga Amsilati. Jadi sebelum pendidikan metode Amsilati itu dilaksanakan, seyogyanya atau sebaiknya sebelum Amsilati itu hidayatul muta'alim ini dibaca 5 bait, tidak usah dihafal, hanya dibaca 5 bait, nanti lanjut khatam, ngulang lagi begitu. Ini metode. Jadi Abah Yai itu menawarkan metode cepat sekaligus motivasinya. Jadi tidak kalau orang motivasinya cukup tinggi, pasti tamak terhadap ilmu itu pasti bagus, pasti tinggi juga. Nah, harapannya ketika 5 bait sebelum Amsilati itu dimulai, ini tujuannya anak itu mempunyai ilmu yang masuk, katanya Abah Yai ini masuk ke alam bawah sadar, mempunyai akhlak yang baik terhadap gurunya. Nah, setelah Amsilati selesai, sebelum ditutup nanti 5 bait al-aham, agar anak setelah diisi dengan ilmu, dia punya kesadaran tanggung jawab kepada orang tuanya, akhlak terhadap orang tuanya, dan masih banyak kitab-kitab yang lain. Sekarang yang lagi banyak ya ini, ada kitab-kitab tafsir karangan Abah Yai, itu juga sangat penting sekali untuk metode dakwah atau untuk menyampaikan keilmuan secara sistematis, dan semuanya sudah dirangkum di seluruh kitab Abah Yai dengan metode yang sangat-sangat luar biasa. Nah, jadi metode cepat itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau kita ini tidak menggunakan metode cepat di era global, kita kalah. Kenapa? Karena sekarang sudah serba cepat, apa saja sudah. Tapi gini Kiai, seberapa mudah kalau misalnya kita pengen menerapkan metode cepat ini Kiai? Ya mudah. Mudahnya gimana aja? Begini ya, Amsilati itu sejak lama sudah dipakai, mungkin ribuan lembaga seluruh Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan tingkat internasional. Jadi banyak di luar negeri itu sampai ada organisasi Amsilati luar negeri ya. Itu dari insya Allah dari barokah dan manfaatnya Amsilati, sehingga sudah masuk ke seluruh pelosok dunia. Bukan Nusantara lagi, dunia. Nah, sehingga karena Amsilati penyebarannya cepat, nah sehingga dibentuklah guru tugas. Guru tugas itu pertama 2004 dulu, dan alhamdulillah saya ini termasuk bagian dari orang pertama yang diberi tugas oleh Abah Yai, yang dipercayai oleh beliau untuk
menyebarkan Amsilati di luar Darul Falah Jepara ya. Pertama di Kalimantan. Terus sampai bertahun-tahun sejak 2000 itu masuklah di Jawa Timur. Terus Jawa Timur singkatnya. Nah, karena perkembangan metode Amsilati itu semakin luas dan tidak tertata, ada yang pengen pokoknya sudah yang penting make. Memang Amsilati itu untuk umum. Bukan punya organisasi. Amsilati itu untuk seluruh lembaga. Nah, cuma tadi kita ada, terus kemudian di ini ada Korwil ya bahasanya. Korwil itu diciptakan. Tujuannya ya tadi untuk memberikan kemudahan bagi lembaga Amsilati di pelosok-pelosok desa yang ingin menerapkan metode Amsilati. Berarti tujuan dibentuknya koordinator wilayah Amsilati itu untuk tujuannya memudahkan. Nah, khusus untuk saya sendiri sebagai koordinator wilayah Amsilati Jatim 3 ya. Memang karena di Jawa Timur ini SDM dari tingkat wilayah, daerah, dari desa sampai kota, ada yang masuk madrasah diniyah, ada yang diterapkan di langgar atau musola-musola, ada yang diterapkan di sekolah formal, ada yang diterapkan di kelas khusus, ada yang diterapkan kursus. Karena bervariasi sehingga saya sendiri tidak bisa membuat visi misi atau membuat peraturan secara baku. Maksudnya standar peraturan itu tidak ada. Cuma saya hanya mempersiapkan. Jadi seluruh lembaga Amsilati, seluruh lembaga yang ingin menerapkan Amsilati kapanpun, dimanapun, intinya koordinator wilayah itu siap membantu dan siap melayani yang terbaik. Jadi tanpa harus syaratnya begini. Enggak, saya tidak mau pakai syarat-syarat. Khawatirnya ketika syarat yang ditentukan oleh Korwil semacam ini, ternyata yang mau menerapkan itu lembaga yang baru mau tumbuh, sehingga merasa keberatan dengan syarat. Nah, kan saya tidak bisa. Ya sudah. Pokoknya koordinator wilayah Amsilati ini selalu terbuka. Artinya ingin membantu dan melayani sebaik mungkin. Sak maunya lah bahasanya. Sak pengennya lembaga itu maunya apa. Baik itu lembaga yang sudah maju, yang baru mau maju, bahkan yang belum tumbuh sekali kok ingin tumbuh menggunakan Amsilati, koordinator wilayah siap membantu dengan tim-timnya. Makanya di Jawa Timur ini termasuk banyak ya lembaga-lembaga yang sudah menggunakan Amsilati, dan kami juga ada tim ya, tim-tim yang memang tiap bulan mengevaluasi terjun langsung ya kan seperti sampean ini kan bagian nah, ya tidak apa-apa. Nah, ini bagian dari bagian dari pelayanan lah untuk mengevaluasi dan sebagainya. Makanya takutnya nanti ada lembaga pengennya seperti apa, orang melayani itu kan ada ini, sudah bisa yang kita lakukan lah. Makanya prinsip dasar di Korwil Jatim 3 ini ya. Makanya ini disebut podcast ini saya kasih nama Amsilati Jaga. Amsilati Jaga itu kalau diluaskan, Amsilati Jaga itu Jatim 3. Singkatan. Tapi ya bukan hanya sekedar singkatan. Amsilati Jaga itu kan dari kata menjaga. Jaga itu bentuk kata aslinya. Kalau kita itu Korwil dan tim-timnya ini kok melakukan, sudah melakukan atau bentuk fiilnya kita melakukan aksi, berarti kita itu menjaga. Menjaga apa ya tadi? Amsilati jaga, Amsilati menjaga. Menjaga apa? Menjaga hazanah ulama salafus soleh yang disebut dengan al-muhafadzatu 'alal qadimi soleh wal ahdu bil jadidil aslah. Jadi Amsilati itu di samping metode cepat, dia Amsilati ini adalah menjaga agar supaya ilmu-ilmu ulama-ulama salaf kitab kuning itu tidak dilupakan oleh anak-anak. Dengan dipermudah menggunakan metode cepat Amsilati, orang itu dengan cepat biar lebih senang lagi ke
ngaji kitab kuning. Nah, ini berarti menjaga. Amsilati itu menjaga. Itu nah, tidak hanya sekedar singkatan ya. Ternyata dalam juga. Oh, ini tapi ya ini harapan lah. Amsilati jaga itu Amsilati Jatim 3. Jadi itu namanya. Tapi secara filosofinya Amsilati jaga ini, Amsilati adalah sebuah metode praktis untuk menjaga hazanah kitab-kitab kuning yang di era global ini sudah mulai banyak orang yang alergi terhadap ilmunya ulama-ulama, pengennya yang sistematis, serba Google, serba internet, serba terjemahan dan lain sebagainya. Nah, Amsilati ini adalah solusi. Dia muncul untuk memberikan jawaban pada tantangan era global ini, bahwa kitab kuning karya ulama-ulama ini masih betul-betul relevan dipakai di pondok pesantren. Ketika anak itu merasa terganggu dengan pemandangan kitab kuning yang isinya bulat-bulat, sekarang tidak usah khawatir, ada Amsilati. Dan katanya beliau Musannaf Abayai Taufik, satu-satunya di dunia akhirat ya, metode cepat yang asli original Amsilati. Meskipun sekarang ini banyak metode-metode cepat yang sudah bermunculan, ya wallahualam lah, saya tidak tahu. Intinya saya akan menyampaikan akarnya, bahwa akar dari metode cepat adalah Amsilati. Makanya ada pepatah ini kadang saya gunakan, bahwa kalau kita menghendaki pohon kita berbuah atau lembaga kita ini berbuah, ya jangan sampai pohon itu putus dengan akar. Nah, kalau di era global ini kita itu memang mau memperoleh sebuah hasil atau manfaat metode cepat, ya akarnya Amsilati, jangan putus dengan akar. Amsilati itu saya anggap adalah akar, sehingga siapapun lembaga yang menghendaki metode cepat dan masih terhubung dengan akar, yakni Amsilati, insya Allah berbuah. Nah, kami sebagai Korwil dan tim-timnya ini sebagai perawat, yang kurang pupuknya saya pupuk, yang kurang siram saya kasih siram. Nah, ini kerja kita bareng-bareng lah. Nah, ini yang disebut dengan jaga. Kita menjaga kesolidan, menjaga loyalitas, menjaga tanggung jawab, menjaga perjuangan. Bahkan orang berjuang itu kan memang ada yang mendorong, ada yang menarik. Jadi ada yang mendorong, ada yang menarik. Ini bagian dari perjuangan. Nah, sehingga untuk lembaga Amsilati di seluruh Jawa Timur khususnya, karena itu wilayah ya kerja saya ya, tapi tidak menutup kemungkinan apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah inspirasi untuk seluruh lembaga Amsilati di seluruh Indonesia. Mari kita diberi kesempatan, Allah telah memberi kesempatan kita di dunia ini, yaitu dengan diberi kehidupan untuk mengambil tanggung jawab di pendidikan. Karena pendidikan ini adalah jiwa bangsa, pendidikan ini adalah jiwa generasi. Ketika kita tidak mempunyai amal yang banyak, tentunya artinya kita kalau tidak mempunyai amal yang banyak, kita sedikit pahala. Kita bisa memberi pahala banyak dengan cara pendidikan, karena pendidikan ini adalah penyambung generasi ke generasi berikutnya. Nah, sehingga kita diberi oleh Gusti Allah kesempatan ini, mari kita gunakan sebaik mungkin. Nah, sehingga lewat pertemuan kita pada kali ini bisa membawa kita atau memberi kita motivasi untuk lebih semangat lagi di dalam menyampaikan agamanya Gusti Allah. Risalah-risalah yang dibawa oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, naskah-naskah klasik atau yang disebut dengan kitab kuning, yang dirangkum, yang dibawa, yang diajarkan oleh para ulama-ulama seluruh dunia, yaitu lewat kitab kuning. Nah, untuk memahaminya agar kita mudah, maka ini ada metode Amsilati. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, sehingga intinya koordinator wilayah itu melayani ya,
bukan mengatur. Saya tidak mau dikatakan mengatur, melayani. Siapapun yang mau ya saya layani. Aku salah paham kan orang itu ke koordinator wilayah. Takutnya seakan-akan kayak ngatur-ngatur. Enggak. Kami sifatnya melayani. Ya, melayani, hanya melayani sepengennya. Nah, kalau seandainya kita tidak melayani kok kita menyampaikan, itu hanya menawarkan. Jadi kita itu kan sebuah organisasi ya. Makanya di Jawa Timur itu sebenarnya banyak sudah ya. Ada munajat. Munajat itu singkatannya Muallimin Amsilati Jawa Timur. Dari seluruh kader-kader, guru-guru Amsilati di seluruh lembaga di Jawa Timur, itu saya ada wadahnya namanya munajat. Itu ya memang selama ini yang penting dia ngajar gitu saja sudah. Standar kompetensinya Muallimin tidak perlu taskeh. Saya memberi kesempatan mereka dianggap muallim bisa ngajar. Kadang ada orang pintar tapi tidak bisa ngajar, iya kan? Cerdas ilmunya tuh banyak, tapi disuruh praktek ngajar, muridnya tidak paham-paham, iya kan? Ada juga orang itu, ya taunya cuma Amsilati, dia tidak banyak lah ilmunya, tapi setelah praktek didik menyampaikan metode Amsilati, ternyata anak didiknya itu paham sampai wisuda. Justru ini yang layak disebut kader. Kenapa? Karena mampu menyampaikan ilmu yang ilmu itu bisa diserap baik oleh anak didik. Sehingga untuk atas penghargaan semacam ini, Korwil memberikan namanya sanad muttasil. Tujuannya ya biar tadi balik ke akar. Jadi secara kitab, metode, akar itu Amsilati. Nah, secara keilmuan akar yaitu Buya Abayai Taufikul Hakim, itu sanad mutasilnya. Dia saya kasih sertifikat pendidik. Tujuannya apa? Karena mereka sudah melakukan amaliyah sehingga termotivasi untuk lebih bagaimana dia berjuang di Amsilati. Nah, untuk lembaga-lembaga Amsilati yang pernah mau wisuda, dari Korwil memberikan, menawarkan, boleh seandainya mau mengajukan izin pendirian piagam Amsilati. Sertifikat pendiri. Sertifikat pendiri. Tapi itu hanya tawaran. Bagi yang mau, tidak mau, tidak apa-apa. Enggak wajib. Tidak wajib. Intinya kita itu ikut andil dalam memikirkan anak didik yang asalnya mondok, waktunya hanya sedikit. Gimana supaya waktu yang sedikit ini menjadi efektif? Solusinya Amsilati. Pakai itu sudah. Nah, itu saja. Nah, sekaligus ada himbauan terakhir dari pusat, khususnya dari percetakan, bahwa koordinator wilayah Amsilati ini menjadi satu-satunya distributor resmi kitab Amsilati ya di wilayahnya. Kalau seperti saya ini menjadi distributor resmi kitab di wilayah Jawa Timur 3. Jadi tidak ada tempat lain. Nah, itu memang keputusan dari percetakan, sehingga yang menjual resmi itu koordinator wilayah. Di luar itu dianggap ilegal. Nah, jadi sehingga perlu saya sampaikan bahwa kami ini juga mengikuti prosedur, mengikuti peraturan. Nah, ketika lembaga-lembaga Amsilati di bawah naungan koordinator wilayah ini sedikit, seandainya intinya Korwil itu tadi tidak mengatur ya, hanya melayani. Nah, kalau merasa puas atau cocok dengan layanan kami, ya alhamdulillah. Kalau tidak cocok ya boleh. Makanya kita sharingkan. Jadi ini podcast Amsilati Jaga ini tujuannya ini. Kita untuk mencari solusi yang terbaik lah. Apa yang harus dilakukan, apa yang harus. Nah, ini semoga menjadi bentuk awalan, karena ini baru pertama ya kita podcast. Semoga ini menjadi langkah awal kita untuk menuju perjuangan yang lebih baik, lebih solid lagi. Tujuannya adalah kita berpikir bagaimana kita meninggalkan sesuatu itu bisa dinikmati oleh generasi-generasi selanjutnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah. Ini pemaparannya sangat luar biasa sampai saya bingung mau menyimpulkan. Ini sangat detail. Ya gini saja, kalau sampai tidak bisa menyimpulkan, semua orang kan punya kesimpulan masing-masing. Ya biar disimpulkan sendiri-sendiri sesuai dengan kadar kebutuhannya. Soalnya kadang orang itu ada yang dikasih makan
bilangnya kurang asin, padahal sudah asin. Ada orang juga sudah pedes, tapi bilangnya kurang pedes. Ada yang kepedesan. Nah, itu nafsi-nafsi lah ya sehingga orang beda-beda. Nah, ya tidak perlu disimpulkan. Jadi yang menyimak ini biar bisa menyimpulkan sendiri-sendiri. Seandainya ada yang kurang paham, boleh langsung nanti chat di komen di akun ini, atau bisa chat langsung di grup aja, grup munajat. Nah, mungkin ada yang mau ditanyakan, di waktu lain kesempatan akan saya sampaikan apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaannya. Ya, dari saya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Dari tadi ngobrol ngalor ngidul ya. Mungkin ya tentunya kalau sudah kadung ngalor ngidul ini kan mungkin banyak keseleonya lidah ini, sehingga ketika ada penyampaian yang tidak berkenan, yang kurang enak, yang mungkin menusuk perasaan, saya Ahmad Kamaluddin selaku koordinator wilayah Amsilati Jatim 3 memohon maaf yang sebesar-besarnya dan menyampaikan terima kasih sebanyak-banyaknya. Terima kasih yang sangat luar biasa saya sampaikan kepada seluruh pejuang-pejuang Amsilati, kader-kader, guru-guru, para munajat, mualimin Amsilati di seluruh Jawa Timur, khususnya Jawa Timur 3, secara umum di seluruh Nusantara. Dan saya terima kasih sampaikan kepada seluruh pengasuh, pengelola, ketua atau kepala pengelola lembaga pendidikan Amsilati seluruh Jawa Timur dan seluruh Nusantara. Semoga ilmu yang disampaikan Amsilati ini menjadi ilmu atau menjadi solusi untuk menciptakan generasi-generasi unggul dan diberikan ilmu yang barokah dan manfaat. Mungkin dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Jai untuk penyampaian serta pencerahannya ya, untuk saya khususnya pribadi dan untuk semua teman-teman lembaga Amsilati di Jawa Timur dan juga untuk tim koordinator wilayah Amsilati. Wah, apalagi saya ini karena sering keliling sama teman-teman. Banyak permasalahan lembaga, tapi alhamdulillah setelah podcast ini ya sudah pola pikir kami sudah terbuka. Jadi perjuangan itu seperti apa dan tujuannya itu seperti apa. Jadi kalau sampean niatnya berjuang, semua permasalahan tidak boleh dianggap permasalahan. Perjuangan itu ketika menemukan sebuah permasalahan, berarti permasalahan itu dianggap ilmu. Nah, sehingga ketika permasalahan itu ketemu, kita bisa menyelesaikan dan mencari solusi, itu adalah ilmu yang berharga untuk kita. Jadi ya sudah, seandainya itu dianggap permasalahan ya biar, tapi jangan dianggap masalah, dianggap ilmu. Dianggap ilmu ya. Minta ilmunya teman-teman. Iya, memang betul. Nah, ini konsep man alima summa amila summa allama allamahu ilmama lam ya'lam. Man alima siapa yang kasih tahu, summa amila kemudian diamalkan, summa allama kemudian diajarkan, maka dia akan ketemu masalah. Lah masalah ini adalah allamahu wahu ilma malam ya'lam. Jadi itu ilmunya dari Gusti Allah yang memang tidak kita ketahui. Mungkin ya. Ya, sekali lagi terima kasih ya, sama-sama. Ini waktu ini sudah lumayan lama ini. Oke, mungkin cukup sekian dari kami ya. Kita tutup dengan bacaan alhamdulillahirobbilalamin. Ada nawah wa yakum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Teman-teman ini wajib subscribe. Bareng-bareng ya. Salam Amsilati Jawa Timur 3. Berpikir, berzikir, beramal nyata.